Untuk Dr. Kasan tadi sudah menjelaskan panjang lebar mengenai level kesadaran, level perasaan dan emosi manusia, dan pasti akan banyak pertanyaan ya, karena bagaimana dari level paling bawah tadi sampai ke level paling atas. Tentunya kita ingin mengalami sampai ke level atas, dan akan disambung langsung oleh Ibu Diana. Waktu kami persilahkan, Bu. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Saya akan coba untuk share screen. Ya, sebentar. Ya, jelas kelihatan ya? Iya, Nah, kelihatan. Ya. Kelihatan, Bu. Jelas. yang unik dari penjelasannya Pak Kasan bahwa rasa malu itu ternyata adalah level yang awal ya, Pak Kasan ya, yang mulai yang rendah ya. Kemudian karena telanjang jadi malu sehingga menutup auratnya dengan daun-daun ya. Itu memang nggak ditulis ya, menutup auratnya ya, tapi kita semua mungkin hari ini sadar kalau kita telanjang di jalan, kira-kira bagian mana yang mau kita tutup? Apakah hidung, mata, atau telinga? Kan pasti alat kemaluan kita ya. Nah, itu mungkin juga sudah turunan dari sana sampai hari ini ya. Dan yang unik juga, ketika manusia sebelum jatuh dalam dosa, itu mereka telanjang itu normal. Nah, sekarang kita yang sudah jatuh dalam dosa itu, kalau nggak pakai baju, itu dianggap tidak normal, jadi kebalik. Dimensinya sangat berbeda. Nah, itulah kita mau belajar yang mana sungguh-sungguh di dalam Tuhan, supaya memperoleh kesadaran utuh, tapi tentu saja tetap pakai baju, tentu saja kan. Nggak mungkin ada kesadaran utuh tapi nggak pakai baju, karena kondisinya sudah berbeda sekarang kita. Kalau Pak Kasan tadi mengatakan bahwa kesadaran murni ya, saya menggunakan istilah lain, kesadaran utuh dalam Kristus. Ya. Nah, saya akan memulai dengan gambaran Kristus dulu ya. Kita semua pasti berharap kalau kita bisa naik level sampai kepada pencerahan yang tinggi ya, lebih daripada damai ya. Walaupun mungkin itu pencapaiannya sangat berat sekali ya. Tapi kita mau selalu dibenarkan, dikuduskan, disucikan oleh Tuhan supaya kita bisa mencapai ke sana. Nah, saya mulai dengan gambaran Kristus yang saya buat sederhana sekali. Yang pertama, gambaran Kristus itu yang saya tahu adalah dia datang ke dunia ini untuk memuliakan Bapaknya, Tuhan dan dirinya juga. Tapi kemuliaannya itu bukan pada kesenangan duniawi ya, tapi pada salib ya, pada salib Kristus. Jadi di penderitaan itu terletak segala kemuliaannya. Kebaikannya, kasihnya, pengampunannya, semua terletak di salib Kristus. Sehingga kalau kita ingin memiliki gambaran Kristus itu, kita juga tentu saja harus memiliki tujuan hidup yang sama dengan Kristus. Yaitu tujuan hidupnya yang di dunia ini hanya berfokus pada menjalankan rencana Bapa. Dan itu adalah bentuk spiritual kita. Atau bahasa yang lebih mudah adalah sikap kita sehari-hari. Dan yang kedua adalah, kalau kita lihat ceritanya, Yesus sama sekali tidak mencintai dunia ini. Hatinya hanya berfokus pada taat pada Bapa. Jadi dia bahkan ketika kita lihat saudara-saudaranya sama ibunya datang, lalu orang-orang mengatakan, itu ibu dan saudara-saudaramu datang. Lalu dia bisa mengatakan bahwa ibu dan saudara-saudara itu ya adalah orang-orang yang melakukan perintah firman Tuhan. Jadi dia bisa melepas begitu. Tidak ada sesuatu yang mengikat di dunia ini. Entah itu bisa anak, suami, istri, benda-benda, ketenaran, semuanya yang ada di dunia ini tidak mengikat dia. Sehingga dia bisa mulia begitu ya. Kemudian yang ketiga, dia tidak mencari keadilan di dunia ini. Semua yang dia alami itu harusnya dia bisa menuntut ya dengan pemberontakan mungkin ya. Tapi ternyata tidak, dia tidak mencari keadilan di dunia ini. Dia merelakan semua dan dia pasti tahu bahwa Tuhanlah yang hanya bisa memberi keadilan, bukan manusia. Itu bagian dari eksistensinya dia. Jadi ketika dia disakiti orang,
atau kita disakiti orang, kita tahu, kita akan belajar untuk memahami seperti tadi. Pak Kasan nomor berapa itu Pak Kasan? Yang mengampuni, memahami. Jadi nggak langsung kita menyerang orang ya, lalu menuntut keadilan dari orang yang menyakiti kita. Kita melihat dulu persepsi orang ini, kenapa dia bisa seperti itu, apakah dia tidak mampu, sehingga tidak bisa melakukan kebenaran keadilan, lalu melukai kita. Jadi nggak langsung itu. Kadang-kala kalau kita merasa kita nggak memperoleh keadilan, kita nggak eksis gitu ya. Atau mungkin kalau mau dibentuk lainnya ya nggak eksis di media sosial. Jadi di media sosial tuh kita bisa menghujat orang, gibah lah. Sebetulnya itu eksistensi yang nggak baik, ya, yang seakan-akan mencari keadilan, pembenaran juga dari dunia ini. Kemudian yang keempat, Yesus juga tidak punya keangkuhan hidup. Nah, keangkuhan hidup ini juga ada ayatnya, tapi saya agak lupa mungkin di Yohanes atau. Nah, itu ego diri ya. Ego diri ini bisa dari hal yang positif, bisa jadi dari hal yang negatif. Kalau saya mulai dari hal yang positif dulu ya. Yang positif tuh misalkan kita bisa sekolah tinggi dari S1 sampai S3. Jadi kita punya ego, aku ini S2, S3 atau S1 ya. Aku ini bisnismen atau apa ya. Itu yang positif ya. Kita punya harga diri yang bangga, yang tadi lalu merendahkan orang. Itu langsung levelnya rendah kalau yang di penjelasannya Pak Kasan ya. Sedangkan Yesus kan nggak punya. Nah, kalau misalkan ada hal yang membuat orang ego diri tapi dari hal yang negatif, itu misalkan ada orang yang mungkin sering disakiti orang atau hidupnya itu memang berat. Kemudian dia menjadi pemberontak. Kemudian dia bisa mengalami sesuatu masalah dengan orang lain lagi. Kemudian dia bilang, "Oh, kamu pikir aku takut sama kamu? Aku ini sudah mengalami pahit, manis, asam, garam dunia. Jadi aku nggak akan mungkin takut sama kamu. Kalau mau tengkar, ayo tengkar." Itu juga ego diri ya. Dan ego diri juga adalah orang yang mungkin merasa sangat benar dirinya, sehingga nggak bisa dikritik. Dia nggak mungkin mampu mengakui salah dan minta maaf. Jadi ego diri ini sesuatu yang tersembunyi di sela-sela siapa diri kita. Kalau misalkan kita tahu kelemahan kita yang di ego diri ini, kita bisa lepas dari yang level yang di bawah itu. Tadi level force itu ya. Karena kan ego diri saya rasa kalau di level itu ada yang bangga itu. Jadi kalau mau lepas dari yang paling bawah tuh dibangga. Kemudian juga kayak merasa dizolimi terus, tapi kayak nggak bisa nolak atau langsung berontak itu juga. Biasanya untuk melepas dari keangkuhan hidup ini kan aspeknya banyak. Jadi memang harus lewat konseling atau mungkin orangnya belajar untuk refleksi diri supaya bisa ego dirinya ini lepas. Nah, yang kelima, Yesus datang juga dengan karakter yang mengampuni dan memahami orang ya. Jadi ini sudah masuk di level yang wisdom ya, yang power tadi. Nah, saya kira dari 1 sampai 5 nih gambaran Kristus yang sangat sederhana ya. Jadi tidak kelihatan doktrinnya, tapi ini gambaran yang sederhana dan mudah diingat supaya kita tahu standar yang dipunyai oleh siapa Yesus. Nah, kemudian di sini saya melanjutkan ya. Saya tulis sini agar kita serupa dengan Kristus itu perlu satu hal untuk masuk, yaitu pertobatan. Saya ngambil dari punyanya Hibbert. Di situ ada 3 level. Yang level nomor 3 itu yang paling tinggi ya. Jadi kalau ada orang bertobat, kemudian dia berhenti merokok, minum, judi, kemudian dia dibaptis, datang ibadah, hafal ayat Alkitab, dia ikut katekismus, berdoa, baca Alkitab, santun, dan menjaga kebersihan, pakai baju ya. Nah, ini masih dianggap kebudayaan yang di luar, atau tingkah laku yang bersifat ritual. Jadi kayak kebiasaan sehari-hari. Sehingga dia juga merasa nyaman dengan keadaan itu, kalau enggak kayak gitu enggak enak. Nah, seperti itu ya. Tapi belum action begitu kan ya. Jadi dia pasif gitu ya. Lalu yang kedua ini sudah mulai aktif ya. Jadi orangnya yang tadi yang di atas itu nomor 1, dia masuk lagi lebih terbuka, dia mau bertobat, kemudian mengaku dosa, dan dia memang pertama dia mengenal sebagai agama Yesus ya. Lalu yang di kedua ini dia mengenal Yesus dengan Injil keselamatan dan mau mengikut Kristus, memahami atau pelaku firman.
Nah, dari sini sistem kepercayaan dan sistem nilainya sudah berubah. Artinya sistem kepercayaan tuh misalkan ya, kalau dia dulu dari satu suku di Indonesia ini yang kalau meninggal harus memotong kerbau yang banyak sehingga sampai 500 juta, dan dia tahu bahwa itu tidak menjadi berkat tapi menjadi kesusahan di sebuah keluarga, dia bisa tidak tertekan oleh sistem kepercayaan itu. Dia berani keluar begitu. Nah, orang-orang seperti ini nggak mudah karena dia pasti akan disingkirkan dari keluarga, identitasnya bisa hilang, ya kan? Ditolak, diusir ya. Tapi dia berani berbuat seperti itu karena dia percaya Injil keselamatan itu. Kemudian kalau sistem nilai, dia bisa mulai menilai dalam hal menggunakan keuangan. Misalkan dia dulu pelit banget ya, dia kalau nawar sayur selisih 1.000 gitu kan ya, selisih 1.000 tuh merasa kayak jengkel, nggak bisa turun harga 1.000. Tapi karena dia sudah tahu dan pengikut firman, pelaku firman, dia sekarang tidak akan menawar dengan sangat ketat. Dia akan merelakan gitu aja karena dia tahu bahwa dia sudah mendapat keselamatan, berkat dari Tuhan, dia harus memberkati orang sehingga dia nggak akan mungkin nawar sampai ketat banget. Itu kalau dalam hal contoh keuangan ya. Nah, setelah itu maju terus sampai merubah worldview, cara pandangnya dia terhadap dunia ini sesuai yang utuh dengan cara pandang Alkitab dan kebudayaan yang paling dalam dirinya sendiri. Jadi apapun yang dia lakukan itu, dia selalu menyesuaikan dengan firman Tuhan. Diukur, disesuaikan, distandarkan oleh firman Tuhan. Nah, itulah pertobatan yang sejati. 1, 2, 3, ada prosesnya ya. Yang berikutnya adalah setelah dia menerima Yesus tadi, itu sebetulnya di dalam dia menerima Yesus itu juga ada satu proses pendidikan nurani. Nah, pendidikan nurani ini adalah mengajarkan seseorang untuk berdialog ya. Berdialog itu tadi seharusnya saya terbalik dengan otoritas firman Tuhan atau Injil supaya punya kesadaran utuh atau kesadaran murni. Jadi seseorang itu mungkin kalau di katekisasi atau mungkin dalam ruang konseling atau dalam khotbah, hamba Tuhan tuh bisa memberikan suatu topik yang jemaat itu bisa belajar untuk berdialog dengan nuraninya. Karena kan kita percaya bahwa dia sudah menerima Injil sehingga terima Roh Kudus, dia bisa ngomong, apakah yang keputusan saya ini memuliakan Tuhan atau tidak? Apa kata-kata saya tadi melukai istri saya sehingga berdosa? Apakah saya ini dia bisa ngomong, Tuhan tolong ini gimana? Saya nggak bisa membuat keputusan. Tuhan tolong. Jadi dia bisa ngomong. Dia bisa cari firman Tuhan untuk membimbing nuraninya. Karena nurani ini punya beberapa sifat yang harus dididik ya. Yang pertama secara umum, orang tuh memiliki nurani yang baik. Tapi ini secara umum ya. Kalau misalkan ada orang yang mungkin mengalami banyak hal yang buruk sehingga dia dari kecil akhirnya punya nurani yang jahat, itu juga pembentukan dari masa lalu ya. Jadi kita menganggapnya setiap orang sebenarnya memiliki nurani yang baik walaupun nuraninya itu tidak mengenal baik dan jahat. Artinya dia secara natural gitu, ingin baik. Di sini saya tulis umumnya orang memiliki nurani yang baik yang mengenal kitab suci ataupun tidak. Kita tahu bahwa ada beberapa saudara kita yang mungkin kebatinan itu sangat baik. Dia nggak memakai kitab ya. Mungkin saya nggak tahu dia punya kitab nggak ya saya. Tapi saya kira dia nggak punya standar yang khusus ya. Selalu terpanggil untuk berbuat baik. Karena ada ketakutan di dalam hati ini, setelah jatuh dalam dosa itu ada ketakutan juga kan. Kenapa hati nurani kita bisa takut? Itu juga karena dosa. Jadi hati nurani ini berfungsi memberi kesaksian akan adanya yang baik dan yang jahat. Jadi berupa dorongan. Orang perlu dibimbing untuk menumbuhkan keberanian memiliki dan mengungkapkan suara hatinya. Sehingga dia peka akan dosa dan hari demi hari bisa benci dan jijik sama dosa. Lalu hati nurani itu juga bermasalahnya punya rasa bersalah yang muncul, yang tadi disebutkan oleh Pak Kasan, ada rasa bersalah itu kalau salah nomor 2 Pak ya, dari malu ya. Nah itu juga karena dosa, sehingga dia ada rasa bersalah. Rasa bersalah ini bisa membuat orang stres ya, dan kortisolnya ke atas jadi tambah penyakit banyak. Bahkan tidak berperan baik sebagaimana mestinya. Jadi bisa ada dusta. Jadi kadang-kala kita punya rasa bersalah, kemudian kita bisa nipu ya, menipu, menutupi, jadi dusta. Hati nurani yang belum disucikan oleh darah Yesus,
atau belum menerima Injil, tetap terikat oleh kuasa atau kuasa nilai dan keyakinan di luar Kristus. Jadi ada keyakinan dan nilai ya. Tadi saya bilang sistem kepercayaan itu sebetulnya punya kuasa loh untuk menguasai hidup kita. Jadi kita dikuasai itu, tapi kita merasa itu wajar atau natural, tapi kita dikuasai sebetulnya. Seseorang yang melakukan dosa, mereka mampu mengaku pada Tuhan. Seperti saya bacakan, saya cuma pakai satu ayat aja. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kita dibersihkan. Kalau ada orang yang mudah merasa bersalah, biasanya waktu konseling saya tanya, rasa bersalahmu jenisnya apa? Apakah rasa bersalah yang sangat lemah, atau rasa bersalah yang membuat akhirnya suka menuntut orang, suka gibah orang. Jadi nuraninya itu sebetulnya lemah, tapi bersalahnya itu ada dua macam, suka nuntut orang, nuding-nuding nyalahkan orang, atau dia betul-betul merasa bersalah. Misalkan dia memikirkan orang-orang yang susah, dia nggak bisa bantu, lalu dia mikirkan terus sampai di rumah tetap sampai stres, gitu kan? Atau ada kejadian di jalan yang membuat dia nggak sempat memberi pertolongan, lalu dia merasa bersalah sampai besok pagi, sampai seminggu, seperti itu. Ada yang seperti itu. Jadi itu perlu dikonseling. Nah, pada waktu dia mengalami itu, kita harus mendidik nuraninya itu supaya tahu bahwa ada hal-hal yang nggak benar, yang harus kita standarkan sesuai firman Tuhan. Begitu. Nah, kemudian di sini saya agak ketutupan, nggak bisa baca. Bentar. Hati nurani yang dapat, apa ya ini? Ini kok turun ya? Ketutupan saya. Nah, ini hati nurani, sebentar ya. Ini tadi kok bisa nutupin saya. Bentar. Yang paling bawah, iman dengan hati nurani sangat erat kaitannya. Yang nomor 1 di atas apa Pak? Ketutupan sama ini tulisannya hati ini. nurani dapat lemah walaupun ia dalam Kristus. Oh iya, ya. Ini sambungan yang tadi atas. Karena banyak faktor ya. Bisa lemah, budaya, atau pola asuh. Atau juga karakter kita. Ada sanguin, kolerik, kadang-kadang hati nuraninya itu kasar gitu. Terus melankolis, hati nuraninya itu lemah juga, mudah bersalah. Jadi perlu dibimbing, pertama perlu disadarkan, kemudian perlu dibimbing dia supaya tahu mana yang benar yang salah, sehingga nuraninya nggak merasa bersalah terus. Dibimbing oleh firman Tuhan ya. Kemudian hati nurani dapat bersaksi tentang Roh Kudus, tentang keadaan moral kita, mental, rohani kita sendiri. Seseorang perlu dibimbing untuk bersaksi tentang Kristus, baik dalam perbuatan maupun perkataan. Nah, ya ini kelanjutannya, bahwa nurani yang sudah baik, merespon baik, seperti Paulus mengatakan nurani yang baik, itu mampu merespon Roh Kudus dengan cepat dalam hatinya. Jadi nggak terlalu bimbang, tidak dikuasai rasa bersalah, dan juga tidak ada kejahatan. Dia tahu sungguh-sungguh. Dan nurani seperti ini pasti penuh sukacita hatinya, tenang, damai, itu sudah pasti. Nah, di sini saya mau mengaitkan nurani dengan iman ya. Jadi iman dengan nurani hati nurani sangat erat kaitannya. Iman yang teguh menumbuhkan hati nurani yang baik. Nurani yang baik membuat iman bertumbuh. Nah, jadi untuk bisa mencapai karakter Yesus, kita mulai dengan nurani, Injil yang dimasukkan nurani, kemudian masuk ke iman. Ini kok jadi hang ya? Oke, sekarang iman ya. Dimensi iman ini mempengaruhi kesadaran dan karakter kita ya. Ada 4 model iman. Sebetulnya saya mau masukkan lagi, ada 7 pertumbuhan iman, tapi saya kira ini cukup ya. Jadi iman pertama itu iman yang dibilang, kalau dibilang rendah ya belum tentu rendah, cuma itu yang paling banyak dimiliki orang. Jadi iman yang emosional adalah merasa yakin atau percaya pada seseorang. Jadi kayak terpengaruh orang, karena orang lain percaya jadi percaya, kemudian juga meyakinkan diri sendiri. Jadi pokoknya istilahnya banyak unsur emosionalnya. Hal ini melibatkan pengharapan dan damai sejahtera, karena itu yang diharapkan semua orang. Lalu yang berikutnya, kalau sudah mau meningkat, dia iman yang intelektual. Adalah kepercayaan. Artinya iman ini lebih kuat daripada emosional karena lebih stabil dan tidak berubah. Bentuknya imannya adalah pengakuan iman yang kita percaya. Salah satunya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita punya iman itu, kita punya intelektual, kenal siapa Yesus dari Bethlehem. Lahir di Bethlehem, bukan di bawah pohon korma ya. Kalau kita Kristen ya.
Jadi itu adalah pengakuan yang ketat dan nggak akan berubah ya. Lalu meningkat lagi yaitu iman volisional, adalah iman kehendak. Suatu komitmen untuk menaati Allah. Nah, kehendak Allah. Ini sesuai dengan yang Pak tadi Kasan bilang. Jadi kalau mengikut Tuhan itu manusia baru itu kalau kita bukan jenis orang yang duduk di tangga dan nggak naik ke atas ya. Jadi imannya itu harus ada perbuatannya. Sehingga iman itu dinyatakan. Dan itu berbarengan gitu, nggak bisa satu-satu, harus berbarengan. Imannya juga harus benar, perbuatannya juga harus benar. Itu iman yang tindakan. Karena itu menguji karakter juga. Lalu yang paling tinggi saya kira adalah iman hati. Berawal dari pusat keberadaan kita yang penuh rahasia oleh Alkitab, disebut hati. Hati itu adalah tempat di mana Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Nah, kalau kita sampai memiliki iman hati ini, kita dimanapun, kondisi apapun, masuk penjara pun ya, itu kita bisa tetap memiliki damai sejahtera, sukacita. Karena kita punya iman yang sangat kuat. Kita bisa bicara sama Tuhan sendiri dalam hati kita. Nah, itu iman yang kokoh ya. Nah, ini terakhir ya, kesimpulan. Jadi, kesadaran diri mungkin dapat dibangun melalui ilmu pengetahuan, bisa. Misalkan ya, kalau kita tahu banyak alat tes yang sekarang membantu orang untuk sadar siapa dirinya, sesuai tadi Pak Kasan ngomong, kesadaran itu apa. Lalu orang tuh bisa mengenal diri dari pengalaman juga, baik pengalaman buruk maupun jahat, siapa diriku ini. Bisa juga kita lihat banyak orang yang konsultasi dengan psikolog ya. Jadi tahu siapa kamu, perasaanmu, kapan kamu insecure, kenapa kamu merasa nggak berharga, lalu gimana dengan papa mamamu, semua itu bisa tahu dari psikolog. Dan mungkin dari hal lain ya. Hal lain ini macam-macam ya, saya nggak jelaskan di sini ya. Tetapi kesadaran diri yang utuh hanya didapat melalui keserupaan akan Kristus yang utuh. Dan untuk mencapai gambaran Kristus tersebut dapat melalui pendidikan nurani sampai hatinya tuh takut akan Tuhan dan pertumbuhan iman. Itu. Saya kasih contoh yang murtadin ini, mungkin yang di Malang tahu ya, Pak Kasan ya. Khairul Anwar, Saifuddin Ibrahim pasti tahu ya. Khairul Anwar ini kan katanya dulu dia pedagang narkoba, lalu pembunuh orang. Kemudian ketika dia terima Tuhan Yesus bisa berubah drastis ya. Dia walaupun kalau ngomong misalkan di perdebatan di YouTube-nya Yusuf Manubulu tuh sangat emosional ya, tapi ternyata dia mudah nangisan. Misalkan dia ngomong saya ini sekarang nangisan loh. Walaupun dulu saya pemarah, tapi sekarang saya tuh memang marah, tapi tiba-tiba hati saya tuh langsung turun gitu loh. Jadi level energinya yang pertama marah karena dipancing sama pendebat yang di situ ya. Kemudian ketika dia ingat Tuhan, dia langsung turun level energinya yang dari yang jelek bisa langsung jadi yang bagus. Nah, itu kan energi juga. Itu saya tahu kayak orang seperti itu. Dia juga apa adanya. Saya pernah telepon pribadi soalnya. Dia apa adanya orangnya kalau cerita. Memang kalau kesadaran utuh itu semakin bagus ya. Kita tuh semakin apa adanya jadi manusia. Jadi nggak ada yang ditutupi. Jadi Khairul Anwar menceritakan bahwa dia dulu terima Yesus, kemudian dia nggak ada uang jual bakso, tapi setelah jual bakso dia lupa Tuhan, lalu dibuat bangkrut. Dia cerita semuanya. Sampai akhirnya sekarang juga tetap jual bakso nggak salah ya. Tapi nggak terlalu mata duitan gitu ya. Jadi itu memang ada proses ya, bisa naik turun ya. Tapi dia melayani Tuhan dan dia dipakai untuk penyembuhan juga. Lalu Pak Saifuddin Ibrahim ini juga. Dia berani meninggalkan seluruh hartanya di Bima itu, jadi tidak terikat oleh dunia, meninggalkan semua dan dia menjadi pengikut Kristus. Kan itu nggak mudah kan untuk hal seperti itu. Jadi itu kesadarannya sudah semakin sempurna di dalam Kristus. Dia bukan murtadin yang ecek-ecek ya. Dia sungguh-sungguh percaya Kristus dan karena Injil, karena pekerjaan Roh Kudus, setiap orang itu bisa diubah untuk mencapai level kesadaran yang murni sesuai dengan Pak Kasan bicarakan tadi. Saya kira itu, saya cuma sedikit sebagai menanggapi penjelasannya Pak Kasan. Begitu Pak Sorchan, terima kasih. Ya.